Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mari angkat tanganmu, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu. Oh, diam dalam baitmu, ya Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati Ya Allah. hadirat-Mu Tuhan, di dalam-Mu hanya di dalam-Mu selamanya. Haleluya. 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 Selamanya di Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berkuasa atas kami. Firman-Mu Tuhan akan hamba sampaikan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan, silakan duduk Bapak Saudara. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju zirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan saya akan membahasnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi kita ini orang-orang yang tergolong pada siang yang terang, sebab itu pikiran kita harus terang. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mengasihi orang-orang lain, serta berharap dengan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Itulah senjata yang melindungi kita dalam perjuangan melawan kegelapan. Saya ulangi lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi kita ini orang-orang yang tergolong pada siang yang terang. Sebab itu pikiran kita harus terang. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mengasihi orang-orang lain serta berharap dengan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita.
Itulah senjata yang melindungi kita dalam perjuangan melawan kegelapan. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema menguasai pikiran. Menguasai pikiran. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan kita tadi, di situ dijelaskan status kita. Kalau saudara baca dalam perikop aslinya, yaitu berjaga-jaga. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan juga dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita baca yang tahun 74 ini, saudara, 1974, di sini saudara, firman Tuhan memberikan penjelasan kepada saya dan saudara mengenai status kita. Apa status saya dan saudara? Ternyata status kita adalah orang-orang yang terang. Nah, kalau dikatakan status kita adalah golongan orang-orang yang terang, tentu ada juga yang namanya golongan yang gelap. Berarti ada dua sisi. Ada terang, ada gelap. Ibarat kata dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami, ada yang namanya gelap, ada yang namanya terang, ada yang namanya siang, ada yang namanya malam. Kalau siang identik dengan terang, sesuatu yang terang, kalau malam selalu identik dengan yang namanya kegelapan. Dan kegelapan itu selalu membutuhkan yang namanya penerangan. Ya, tidak mungkin suasana yang gelap, keadaan yang gelap tidak membutuhkan penerangan. Sebab kalau keadaan yang gelap itu dibiarkan terus-menerus, maka orang-orang tentu saja tidak dapat melakukan aktivitasnya pada malam hari. Nah, saudara, mari kita kembali perhatikan dalam firman Tuhan ini, dikatakan bahwa kita atau saya dan saudara adalah umat Tuhan yang harus terpelihara menghadapi keadaan zaman saat ini. Keadaan zaman yang sudah tidak menentu. Saya berharap saudara kita sama-sama peka dengan keadaan zaman ini. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita terbuai. Sehingga kita tidak mengerti bahwa ternyata keadaan saat ini sudah sangat tidak baik. Firman Allah berkata bahwa dunia sedang menuju kepada kehancuran. Dan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini sedang mengarahkan saya dan saudara untuk berjaga-jaga. Dalam kapasitas kita sebagai umat Tuhan yang ada di dalam terang, tentu perintah berjaga-jaga ini bukan sekedar perintah, tetapi Tuhan ingin membawa saya dan saudara pada satu kehidupan yang benar sebagai anak-anak terang. Di dalam Alkitab, khususnya 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ini saudara, golongan terang ya, karena ada dua golongan tadi yang saya sudah sebutkan, golongan terang dan golongan gelap. Golongan terang ini merujuk kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Bukan sekedar percaya kepada Kristus, tetapi kehidupannya, hidupnya hidup di dalam terang. Dan golongan terang ini firman Tuhan katakan adalah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, jelas saudara ya. Golongan terang ini adalah mereka yang percaya kepada Kristus, yang hidup di dalam terang, dan mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sementara golongan yang gelap yang bagaimana? Firman Tuhan menjelaskan bahwa golongan gelap adalah mereka yang tidak percaya kepada Kristus atau hidup di dalam kegelapan. Atau dengan kata lain mereka yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam bacaan kita tadi sangat jelas di situ diterangkan bahwa kita adalah umat yang hidup di dalam terang, yang harus terpisah dengan kehidupan yang gelap. Nah, saudara, kita belajar bersama-sama. Tentu kalau keadaan yang gelap dan keadaan yang terang ada ciri-cirinya. Dan saya percaya saudara paham semuanya, kalau keadaan yang gelap itu tentu tidak ada yang namanya penerangan, tidak ada cahaya sedikit pun. Namanya juga gelap.
tanpa sumber terang. Itulah yang namanya kegelapan. Dan biasanya kegelapan diidentikan dengan sesuatu yang tidak baik. Sekali lagi, biasanya kegelapan diidentikan dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, kita perhatikan bersama-sama bagaimana ciri orang yang hidup dalam kegelapan. Kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 14. Kisah Para Rasul 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 14 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di sini dengan jelas ditunjukkan bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam kegelapan, yaitu mereka yang menolak pemberitaan tentang Kristus. Mereka yang menolak pemberitaan tentang Yesus sebagai Tuhan. Mereka yang menolak tentang pemberitaan Yesus sebagai juru selamat. Menolak ini adalah ciri-ciri orang yang hidup dalam kegelapan. Selain itu yang saya katakan tadi, orang yang hidup di dalam kegelapan adalah orang-orang yang menolak firman Tuhan. Hati-hati dengan setiap kebenaran firman Tuhan, saudara. Ketika kita tidak meresponi, entahkah itu lewat pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar, entahkah itu lewat firman Tuhan yang kita baca. Ya, hati-hati saudara. Karena jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang menolak pemberitaan firman Tuhan. Di dalam Amos pasal 2 ayat yang keempat. Amos pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Saudara perhatikan dalam Amos pasal 2 ayat yang keempat ini, di sini Tuhan menyampaikan bahwa orang-orang Yehuda mereka sudah menolak firman Tuhan. Padahal orang-orang Yehuda atau bangsa Yehuda adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak firman Tuhan. Sehingga Tuhan katakan bahwa ketika mereka menolak firman Tuhan, sama saja mereka menolak hukum Tuhan. Dan itu artinya mereka membuat Tuhan murka kepada mereka. Perhatikan saudara dalam Amos 2 ayat yang keempat ini. Firman Allah katakan bahwa orang-orang Yehuda ini disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan. Disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan. Dewa-dewa palsu. Yang seolah-olah sebagai juru selamat. Yang seolah-olah memberikan pertolongan. Ternyata sama sekali tidak memberikan pertolongan. Berhati-hatilah saudara dengan keadaan ini. Dewa-dewa kebohongan itu banyak bentuknya. Banyak. Di sini dewa-dewa kebohongan bukan berbicara perkataan bohong saudara, bukan. Tetapi sesuatu yang dianggap berkuasa, memberikan pengaruh, memberikan pertolongan, ternyata tidak memberikan pertolongan. Dan Tuhan katakan bahwa ini adalah ciri-ciri orang yang hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan mereka lebih condong mempercayai dewa-dewa kebohongan. Pertolongan-pertolongan yang semu, pertolongan-pertolongan yang palsu dibandingkan dengan pertolongan Tuhan. Dan orang yang hidup dalam kegelapan tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidupnya. Tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidupnya.
mungkin menjadikan pegangan-pegangan yang lain sebagai pedoman hidupnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya banyak mendapatkan anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi masih lari atau masih datang kepada dukun-dukun. Nah, saudara, sama saja ini dengan dewa-dewa kebohongan, saudara. Dikatakan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi masih lari kepada dukun-dukun, masih cari pertolongan yang lain. Saudara, percayalah kalau kita melakukan hal ini sama saja kita menolak firman Tuhan. Saya percaya tidak ada di tempat ini, saudara. Tetapi biarlah ini menjadi pelajaran buat kita. Sebab di luar sana masih banyak sinkritisme. Sinkritisme itu penggabungan antara kepercayaan kepada Yesus dan juga kepercayaan-kepercayaan lainnya. Digabungkan, saudara. Walaupun saudara terdesak, walaupun keadaan saudara kepepet, jangan lari kepada dukun. Apalagi dukun dipakai sebagai wadah untuk balas dendam. Jangan, saudara. Hati-hati. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam kegelapan. Apa akibatnya bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan? Akibatnya tentu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam daging. Perhatikan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan atau hidup di dalam daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Perhatikan, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Hasil yang diperoleh adalah gaya hidup kedagingan. Dan gaya hidup kedagingan ini tentu pada akhirnya atau dikontrol oleh pikiran-pikiran yang tidak benar di dalam kehidupannya setiap hari. Dan orang yang hidup di dalam kegelapan, tidak ada aliran-aliran air hidup yang mengalir di dalam dirinya. Jangankan pikiran yang benar, aliran-aliran air hidup saja tidak mengalir, saudara. Apalagi mau menghasilkan pikiran yang benar. Sementara di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kalau nggak percaya, mengaku diri percaya kepada Yesus, tetapi dalam praktek kehidupan tidak, sama saja tidak percaya dan tidak akan ada yang namanya aliran-aliran air hidup. Nah, lantas bagaimana ciri orang yang hidup di dalam terang? Kalau berbicara tentang terang, ya, pasti ada sumbernya, kan? Kalau siang hari, sumbernya matahari. Kalau kita di malam hari seperti di gedung gereja ini, sumbernya adalah aliran listrik. Sehingga yang bisa mengalir dan lampu bisa menyala atau bercahaya. Nah, demikian juga dengan kehidupan orang-orang yang ada di dalam terang. Orang-orang yang hidup di dalam terang, firman Tuhan katakan adalah mereka yang menerima firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai ayat 41. Saya akan membacakannya kepada saudara. Buat saudara.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Apa yang mereka dengar? Yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Khotbah dari Petrus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat itu. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang hidup di dalam terang, orang-orang yang menerima terang adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang di dalam kehidupannya, mereka menerimanya dengan sukacita. Inilah orang-orang yang hidup di dalam terang. Tidak hanya menerima firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Dalam bacaan kisah para rasul kita tadi dalam pasal yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan ayat 41 bahwa mereka memberi diri dibaptis. Mereka menerima Yesus dan memberi diri mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah terima Yesus? Mereka harus menjadi pelaku-pelaku firman. Sebagaimana dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang ada di dalam terang. Ya, orang yang ada di dalam terang dan juga melakukan firman Tuhan, berarti memiliki pikiran Kristus, bukan? Namanya berada di dalam terang. Berarti orang tersebut seharusnya memiliki pikiran Kristus. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 tadi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa sebab itu pikiran kita harus terang. Pikiran yang harus terang ini pikiran yang bagaimana? Pikiran yang terang ini adalah pikiran yang ada di dalam Kristus. Pikiran terang ini adalah pikiran yang dikendalikan oleh Kristus. Bukan pikiran yang dikendalikan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak pikiran-pikiran kita yang dikacaukan oleh dunia? Berapa banyak dari kita, pikiran-pikiran kita dikuasai, di mana pikiran-pikiran itu menghantui kehidupan kita. Yang membuat kita kurang percaya kepada Tuhan. Kurang percaya akan kuasa Tuhan. Kurang percaya atas mujizat Tuhan. Kurang percaya akan janji-janji Tuhan. Berapa banyak kita mengabaikan pikiran Kristus. Yang seharusnya pikiran Kristus itu menjadi gaya hidup kita. Yang seharusnya pikiran Kristus itu menjadi bagian dalam diri kita. Saudara, pikiran Kristus, kita tidak akan pernah memiliki pikiran Kristus kalau kita tidak pernah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang memiliki pikiran Kristus, saudara, adalah orang yang senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia membiarkan dirinya, dia memberikan hatinya, dia memberikan pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kalau kita punya pikiran yang negatif terhadap orang lain terus menerus, coba kita koreksi diri kita. Jangan sampai kita yang salah. Jangan sampai kita tidak memberikan ruang buat Roh Kudus untuk memerintah pikiran kita. Untuk mengambil alih kehidupan kita. Kan firman Tuhan katakan, kalau kita adalah orang-orang terang, berarti pikiran kita juga harus pikiran yang terang. Kita boleh curiga kepada seseorang, tetapi jangan sampai
kecurigaan itu membawa kita menuduh orang lain, bahkan memfitnah orang lain. Kita boleh tidak percaya kepada orang, boleh saudara. Tetapi jangan sampai ada pikiran-pikiran yang tidak benar yang datang di dalam diri kita, yang membuat segala sesuatunya jadi tidak baik. Itu dalam hal kepercayaan terhadap sesama. Bagaimana dengan Tuhan? Ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang meragukan Tuhan karena pikiran yang salah. Dari lahir, remaja, pemuda, dewasa, Tuhan sudah tolong. Bahkan masuk dalam jenjang pernikahan, Tuhan tolong. Dalam keluarganya, Tuhan tolong, terus menerus Tuhan tolong. Hanya karena ada di satu titik, Tuhan belum menjawab doanya, dia meragukan Tuhan. Pikirannya kacau, meragukan kuasa Tuhan. Saudara, berhati-hatilah. Jangan sampai pikiran kita yang salah mendukakan Tuhan. Jangan sampai pikiran kita yang keliru kepada Tuhan justru merugikan kita sendiri. Tuhan mau kita memiliki pikiran yang tenang. Kalau dikatakan bahwa kita adalah milik Kristus dan memiliki pikiran Kristus, seyogyanya pikiran kita adalah pikiran yang tenang di dalam Tuhan. Saudara, kira-kira kalau saudara dalam keadaan yang tidak baik, pikirannya lagi kacau, bisa nggak saudara mengambil keputusan yang baik? Saya yakin keputusan yang kita ambil lebih banyak, lebih besar salahnya daripada benarnya. Karena kita dalam keadaan yang tidak tenang. Firman Allah berkata, jadilah tenang, kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kuasailah dirimu. Kalau kuasai diri berarti seluruhnya saudara. Seluruhnya. Pikiran kita, hati kita, segala sesuatunya harus dikuasai. Semuanya harus dikuasai. Kuasailah dirimu, kuasailah pikiranmu supaya engkau dapat berdoa. Saudara, saya mencoba mempraktekkan apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan ketika dia ingin berdoa, tiba-tiba ada pikiran yang tidak baik, pikiran yang kacau, ya pikiran yang tidak baik itu kan banyak saudara, ya. Mungkin mengenai masalah kehidupan, kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Pada saat dia mengalami hal itu dia berkata, pergi ke sana, ya, engkau pergi, aku lagi menyembah kepada Tuhanku. Dia fokus artinya saudara. Ya saya coba mempraktekkan itu ketika ada yang berusaha datang dalam pikiran yang tidak baik. Pada saat menyembah, saya katakan, engkau pergi ke sana, aku tidak memerlukan engkau, aku sedang fokus menyembah kepada Tuhanku. Amin saudara. Saudara di gereja, jangan salah saudara. Banyak orang datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, tapi pikirannya kemana-mana. Saya yakin saudara tidak ya saudara ya. Amin saudara. Tapi banyak orang, ya ku tahu sebab ku alami dulu saudara ya. Asal jangan sampai sekarang ya. Badan ada di gereja, tapi pikiran melayang. Mungkin kalau bisa sampai ke langit 12. Berputar-putar ini pikiran. Aduh sebentar apa ya? Duh besok gimana ya? Akhirnya tidak tenang saudara. Gimana mau bisa menyembah Tuhan? Bagaimana mau bisa fokus dengar firman Tuhan? Bagaimana bisa fokus memuliakan Tuhan? Rugi loh saudara. Rugi, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang rugi. Kenapa saudara? Kan waktu dari rumah dia sudah ambil keputusan untuk datang memuji Tuhan. Benar saudara? Tapi ketika sampai di gereja, pikiran keliling sana. Dari Sabang sampai Merauke. Nah ini kita belajar saudara. Kalau kita benar-benar mau datang kepada Tuhan. Entahkah itu saudara mau datang saat beribadah, saat doa pujian penyembahan, ataupun saat saudara di rumah. Saudara mau masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa-doa pribadi saudara. Saudara fokuslah. Usahakan saudara benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan.
Percayalah saudara, kalau saudara masuk di dalam hadirat Tuhan dengan pikiran yang murni, dengan pikiran yang bersih, saudara akan mengalami jamahan Tuhan. Amin saudara? Atau saudara tidak mengalami jamahan Tuhan? Percayalah saudara, kalau saudara fokus kepada Tuhan, dengan pikiran Kristus yang bertahta di dalam kehidupan saudara, dengan pikiran yang tenang, maka saudara bisa fokus untuk menyembah Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam terang, tentu dia akan menghasilkan buah roh seperti dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Apa itu? Mari kita baca bersama-sama dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lagi-lagi saudara, dikatakan penguasaan diri. Penguasaan diri atau menguasai diri kita sendiri. Seluruhnya, roh, jiwa, tubuh kita, pikiran kita harus kuasai. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa seringkali pikiran kita, seringkali di hadapan Tuhan itu kita bisa salah. Seringkali pikiran kita salah di hadapan Tuhan. Mengapa saudara? Yang pertama ya pasti karena kita tidak mengizinkan Tuhan memerintah atas pikiran kita. Kita belum menyerahkan pikiran kita sepenuhnya kepada Kristus. Atau mungkin kita sudah berusaha menyerahkannya tetapi belum melepaskannya. Kita tidak menyerahkan pikiran kita kepada Kristus lewat doa kita, lewat pembacaan firman Tuhan. Seharusnya saudara, kalau kita mau pikiran kita dikendalikan oleh Kristus, kita biarkan pikiran kita ini dikuasai oleh Tuhan. Adam dan Hawa, mereka pada akhirnya jatuh di dalam dosa. Pikiran mereka yang tadinya dikuasai oleh Allah, mereka buka celah sedikit. Iblis masuk, iblis melihat ada peluang. Sehingga pikiran mereka diobok-obok oleh iblis. Wah, buah itu bukan untuk mematikan. Tetapi ketika engkau makan buah itu, engkau dapat menjadi seperti Allah. Pikirannya dikacaukan. Dari pikiran yang benar menjadi pikiran yang salah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran kita harus diperbaharui. Miliki pikiran Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang diperbaharui. Pikiran Kristus adalah pikiran yang senantiasa berusaha berpikir yang terbaik. Jangan sampai saudara isinya pikiran kita ini negatif terus. Hal-hal yang tidak perlu dipikirkan kita pikirkan. Jangan sampai saudara hal-hal yang sepele mungkin kita pikirkan terus itu. Kita besar-besarkan sehingga itu mempengaruhi kehidupan kita. Mempengaruhi mood kita. Dan justru semakin memperlebar keadaan yang membuat kita terpengaruh untuk susah memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sudah seperti ini saudara, kita sulit akan berkembang. Ibarat kata kita ada di dalam seperti katak dalam tempurung. Susah untuk berkembang. Buka pikiran kita. Biarkan Roh Kudus memerintah kita.
Hari-hari kita, biarkan kita belajar. Kristus memerintah pikiran kita. Dalam saudara mengambil kebijakan, keputusan-keputusan, biarkan Roh Kudus memerintah dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara perhatikan, kira-kira ada nggak di sini pikiran-pikiran negatif dalam bacaan kita? Saudara perhatikan, ada nggak yang negatif di sini? Gak ada, saudara. Semua ya dalam Filipi 4 ayat 8 ini sedang mengarahkan saya dan saudara untuk belajar berpikir positif sebagaimana pikiran Kristus. Semua yang benar saja yang dipikirkan, yang salah-salah, yang gak bagus gak usah dipikirkan. Semua yang mulia, semua yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Yang sedap didengar. Nah, ini saya bersyukur saudara ya. Ibu Gembala sering mengingatkan saya untuk poin yang satu ini. Demikian juga saling mengingatkan. Semua yang sedap didengar, kadang-kadang ada yang tidak sedap didengar. Memekakkan telinga saudara. Ya, tidak enak untuk didengar. Dan itu kadang-kadang kalau tidak kontrol diri, itu bisa merusak pikiran saudara. Membuat kacau, mood sepanjang hari bisa berubah. Pernah saudara alami seperti ini? Saudara mendengar sesuatu yang tidak baik, merubah mood saudara? Saya kira semua orang pasti pernah mengalaminya. Tapi jangan sampai itu menguasai kita saudara. Segala sesuatu harus dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam terjemahan yang lain saya bacakan kepada saudara. Akhirnya saudara-saudara, isilah. Perhatikan dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai. Wah, luar biasa saudara ya. Isilah pikiran saya dan saudara dengan hal-hal bernilai. Apa itu yang bernilai saudara yang harus kita isi? Apakah sampah-sampah yang kita dengar yang tidak benar itu bernilai? Saya kira itu tidak bernilai saudara. Mending kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Daripada kita mendengarkan sesuatu, apalagi kita mendengarkan kejelekan, keburukan orang lain. Kalau saudara saya berusaha untuk tutup telinga akan hal itu. Sebab apa? Sebab saya pribadi pun punya banyak kekurangan dan kelemahan. Ngapain saya urus kekurangan kelemahan orang? Wong diri saya sendiri saya nggak bisa urus kekurangan saya, saudara. Prinsipnya di situ kan, saudara. Biarkan kita isi diri kita dengan pikiran-pikiran yang bernilai di hadapan Tuhan. Apalagi yang dikatakan yang patut dipuji, hal-hal yang benar, hal-hal yang terhormat. Dalam terjemahan yang lain. Hal-hal yang terhormat. Pikirkan hal-hal yang terhormat. Hal-hal yang justru membawa saya dan saudara kepada kebenaran sejati di dalam Kristus. Sebagaimana dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Ya, kita masih hidup di dunia, tentu kita harus memikirkan kehidupan kita jangka panjang. Tetapi jangan lupa saudara,
ada jangka panjang di atas segala jangka panjang yang namanya kekekalan. Untuk itu firman Tuhan katakan, pikirkanlah hal-hal yang sifatnya kekal. Hal-hal yang sifatnya kekal. Hal-hal yang benar. Hal-hal yang membangun. Kalau hal-hal itu tidak membangun, yang justru merusak telinga saudara, yang justru merusak hati saudara, yang justru merusak pikiran saudara, lebih baik dibuang, jangan didengar. Ditolak saja saudara, daripada itu mempengaruhi saudara. Mari kita belajar untuk menguasai pikiran kita di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita belajar, kita izinkan, kita buka hati kita buka pikiran kita. Biarkan Roh Kudus memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara. Memerintah pikiran kita, dan percayalah kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita setiap hari. Amin saudara. Puji Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku, tinggikan namamu. Oh, karena ku tahu Engkau dalamku, dan ku dalammu. Oh, sama-sama bangkit berdiri, katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Oh Tuhan, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kami punya Engkau, kami memiliki pikiran yang benar Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Mari Roh Kudus kuasai pikiran kami Tuhan, kuasai hati kami, kuasai Tuhan. Oh haleluya. Oh mari Roh Kudus, mari saudara, mari serahkan hatimu kepada Tuhan, serahkan pikiranmu kepada Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami kesusahan, mungkin engkau mengalami tekanan di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan menguasai hatimu, biarkan Tuhan menguasai pikiranmu. Tuhan berikan ketenangan. Haleluya, haleluya.
angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Lava sangkara mata kabaraya lava lava. Kuramata kabaraya lava sangkara baraya lava 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 lava. Kibaraya lava sangkara mata kabaraya lava 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 lava. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lepaskan bebanmu, biarkan engkau menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, labasang karabada kabaraya laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita menyembah, mari kita berikan yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya, lava sangkara mata kabaraya. Oh, haleluya, haleluya, lava 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 lava. Iya, lava 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 lava. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo, Engkau yang memilih, maka Engkau yang memproteksi, Engkau yang memberikan perlindungan untuk memerintah bangsa ini dan juga keadaan negara ini ada dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan, keamanan gerejamu, keamanan lingkungan gereja, pemerintah Kabupaten Pamekasan ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati dan melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini, yang sudah memberikan persembahan apapun itu juga Tuhan, yang sudah memberkati kami hamba-Mu. Tuhan berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan juga saudara-saudara umat-umat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan lewat tayangan online. Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan umat-Mu. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami hal dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar ya Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, berkati keluarga dari umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku. Mari kita menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah terus mengalir hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.